Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Masjid Gaib ala Seroban. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika diajak kembali mengenang pengalaman waktu itu, tidak hanya Gilang, mungkin seluruh keluarganya pun tahu dan percaya jika malam itu mereka benar-benar berhenti dan masuk ke dalam sebuah masjid yang dimana masjid tersebut bukanlah sebuah masjid biasa, melainkan sebuah masjid tidak kasat mata. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Hingga kini mereka juga masih tidak bisa mengerti. Namun yang jelas, semua yang mereka lihat di dalam masjid tersebut memang ada dan benar-benar terlihat nyata. Dan bahkan sejak saat itu, mereka pun menjadi sangat percaya jika alam lain, jin, dan makhluk halus, semuanya memang ada dan hidup berdampingan bersama kita. Masjid Gaib ala Seroban masih sangat terngiang jelas di kepala Gilang. Semua pengalamannya ini terjadi sekitar tahun 2000-an yang lalu. Orang tua Gilang yang waktu itu mendadak sakit memaksa Gilang harus pulang ke Semarang meski pekerjaannya yang sebenarnya masih sedang banyak-banyaknya. Dan singkat cerita, tepat sekitar pukul 7 malam, telepon rumahnya yang biasanya jarang berbunyi, waktu itu tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Mendengar hal itu, istri Gilang yang saat itu ada di rumah, seketika mengangkat telepon rumah tersebut yang terus saja berbunyi tidak berhenti. "Halo, selamat sore," ucap Luna. "Saya Agung, Mbak, mau kasih kabar. Ayah koma dan masuk rumah sakit tadi siang. Sampaikan ke Mas Gilang ya," ucap Agung yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah adik kandung dari Gilang, suami Luna. "Ah, ayah sakit? Waduh, iya Gung, nanti malam kita pasti langsung ke sana. Kalau sekarang masih belum bisa, soalnya Mas Gilang masih di kantor dan belum pulang. Habis ini kalau Mas Gilang sudah pulang, pasti langsung ku ajak ke sana. Kasih tahu nama rumah sakitnya saja ya," ucap Luna terbata-bata karena sepertinya dia juga terkejut dengan ucapan Agung. Singkat cerita, setelah kabar dari Agung diterimanya, tanpa lama-lama lagi Luna pun segera mempersiapkan semua barang bawaannya yang akan dibawa ketika mereka pulang nanti. Dan tidak hanya itu, Sila, anak semata wayangnya yang masih balita, waktu itu juga dipersiapkan pakaian dan perlengkapan seperti biasanya. Dan untungnya belum selesai Luna mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Gilang pulang dari kerjaannya dan masuk ke rumah begitu saja. Sesampainya Gilang di dalam rumah, tentu saja dia seketika terkejut dengan tingkah Luna yang waktu itu memang terlihat memasukkan bajunya satu persatu. "Loh Ma, kamu mau kemana? Kok bajumu kamu masukkan tas?" tanya Gilang kaget. "Ayahmu sakit, beliau masuk rumah sakit, barusan Agung telepon. Sudah, jangan banyak tanya, cepat ganti baju lalu segera berangkat, biar nggak kemalaman di jalan," ucap Luna dengan terus memasukkan semua bajunya ke dalam tas. Mendengar hal itu, tanpa banyak bicara lagi, Gilang pun seketika masuk ke dalam kamarnya dan segera mengganti pakaiannya dengan matanya yang terlihat mulai berkaca-kaca. "Tetap tenang ya Mas, habis ini kamu mengemudi, jangan berpikiran macam-macam dulu, aku yakin ayah nggak apa-apa kok," imbu Luna menenangkan suaminya tersebut. Dan tanpa menjawab perkataan Luna, Gilang waktu itu hanya diam seribu bahasa dengan pikirannya yang sudah mulai kemana-mana. Hal itu sebenarnya terbilang cukup wajar, karena asal kalian tahu, orang tua Gilang yang tersisa memang hanya ayahnya saja, mengingat sekitar 5 tahun yang lalu, ibu Gilang telah terlebih dahulu meninggalkannya. Untuk itu keadaan Gilang yang terbilang langsung shock, waktu itu bisa dibilang cukup wajar. Dan puncaknya, tepat sekitar pukul 8 malam, Gilang dan istrinya berangkat menuju rumah orang tuanya yang ada di Semarang tersebut. Selama perjalanan tentu saja pikiran Gilang sudah tidak karuan. Gilang lebih banyak diam ketika Luna mencoba mengajaknya berbicara. Dan tidak berhenti di situ saja. Bukan hanya sekali,
Beberapa kali kendaraan Gilang hampir saja menabrak orang di jalan karena konsentrasi Gilang yang waktu itu sudah campur aduk tidak karuan. Melihat suaminya yang terlihat membahayakan, akhirnya Luna pun memaksa untuk menggantikannya dalam mengemudikan kendaraan agar semuanya lebih aman. "Minggir dulu mas, kamu capek, kamu gak konsen, pikiranmu kosong. Aku tahu kamu sedih, tapi kalau kamu paksa terus mengemudi, nanti bisa bahaya. Lihat anak kita. Aku khawatir aku dan anak kita nanti kenapa-napa. Sudah minggir saja, biar aku yang bawa mobilnya." Ucap Luna jelas dengan sesekali dia menoleh ke arah anaknya yang waktu itu dalam keadaan tertidur pulas. Mendengar hal itu, Gilang pun seketika berhenti. Dia turun dari kursi pengemudinya dan berjalan ke arah kursi Luna seraya memberi tanda jika semua ucapan Luna tersebut memang benar adanya. "Hati-hati ya Ma, maafkan aku lagi down mikir keadaan ayah," ucap Gilang pelan dengan tatapan matanya yang sudah kosong tidak karuan. "Iya aku tahu, mending kamu istirahat saja. Sepertinya aku ingat kok jalannya, nanti kalau aku lupa, kamu kubangunkan," ucap Luna sambil tersenyum pelan ke arah suaminya tersebut. Dan singkat cerita saat itu mobil pun kembali melaju dengan kini Luna yang ada di dalam kursi pengemudi. Sepanjang perjalanan Luna tentu saja mencoba terus mengajak ngobrol Gilang agar suasana di dalam kendaraan bisa sedikit lebih cair. Tapi sayangnya semua usaha Luna bisa dikatakan tidak membuahkan hasil. Karena saat itu Gilang benar-benar down dengan tidak lagi mau berbicara dan hanya diam 1000 bahasa. Hingga akhirnya karena Luna merasa jika Gilang sudah tidak bisa diajak mengobrol, Luna pun memutuskan untuk ikut diam dan berkonsentrasi dengan jalan yang ada di depannya saja. Malam itu keadaan di dalam mobil bisa dibilang cukup sepi. Namun di situ masih ada suara radio mobil yang terdengar lirih menemani perjalanan mereka yang semakin lama sudah semakin jauh saja. Dan puncaknya tepat pukul 22.30 malam. Mobil yang dikemudikan Luna waktu itu sampai di jalanan hutan yang biasa orang sebut dengan sebutan kawasan Alas Roban. Waktu itu Gilang dalam keadaan tertidur pulas karena sepertinya dia kelelahan karena belum sempat beristirahat sejak pulang kerja tadi. Mengetahui hal itu, Luna sama sekali tidak berani membangunkan suaminya tersebut, meskipun sebenarnya dia tidak bisa memungkiri jika saat itu tubuhnya mulai bergetar tidak berhenti. "Waduh, sepertinya mulai masuk kawasan Alas Roban deh ini. Semua pada tidur lagi," pikir Luna dengan tangannya yang mulai memutar volume radio yang ada di mobilnya agar suaranya bisa sedikit lebih kencang. Namun anehnya belum lama Luna mendengar suara radionya, radio yang sebelumnya terdengar nyaring dengan suara lagu yang diputarnya. Malam itu suara frekuensi radio tersebut tiba-tiba terdengar teracak, berisik, tidak karuan. Mendengar hal itu Luna yang sebelumnya cukup tenang karena ada suara nyanyian, waktu itu seketika bising dan dia pun segera mematikan radio tersebut. Dan tidak hanya itu, di sela-sela radio tersebut telah dimatikan, Luna tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang tercium dengan cukup dekat. "Perasaanku kok jadi gak enak gini ya? Apa karena aku tadi berangkat belum sholat kali ya? Jadi gak tenang aku mengemudi," pikir Luna dengan hidungnya yang terus mencium aroma bunga sedap malam tersebut. Di situ, karena Luna merasa kasihan jika harus membangunkan suaminya, akhirnya dia pun terus saja mengemudikan mobilnya dengan sesekali melirik ke arah suami dan anaknya yang malam itu sudah tertidur pulas. Keadaan jalanan malam itu memang bisa dikatakan berbeda dari biasanya. Jika di hari biasa, meski tengah malam, sebenarnya masih ada kendaraan yang terlihat berlalu lalang. Tapi di malam itu keadaan jalan benar-benar sepi dengan hanya kendaraan Lunala yang terus saja berjalan tidak berhenti. Bahkan jika melihat ke arah spion belakang, pandangan Luna benar-benar terbatas karena malam itu lampu penerangan jalan tidak tersedia dan yang ada hanyalah kegelapan yang semakin lama terasa semakin menyeramkan saja. "Ya Allah, sepi banget sih, kok tumben?" ucap Luna dengan mencoba melihat ke sana dan kemari. Hingga akhirnya demi menenangkan hati dan pikirannya, malam itu Luna mencoba terus membaca doa sebisanya dan sesekali bersolawat di sepanjang jalan. Dan puncaknya, malam itu dari kejauhan Luna tiba-tiba melihat adanya cahaya kecil yang nampak menyala tepat di pinggir jalan raya. Dan tidak hanya itu, setelah berjalan lebih mendekat, ternyata sumber cahaya tersebut adalah sebuah masjid kecil yang berdiri namun dalam keadaan sangat sepi. "Pertama kali aku lihat masjid tersebut, aku sama sekali tidak menaruh rasa curiga, Mas. Bentuk masjid tersebut sama sekali tidak berbeda
dengan masjid-masjid pada umumnya. Kubah kecil ditambah satu menara yang tidak cukup tinggi sebenarnya sudah membuat aku yakin jika yang kulihat malam itu memang sebuah masjid. Dan entah apa yang ada di dalam pikiranku malam itu setelah aku memutuskan untuk berhenti dan masuk ke dalam masjid tersebut. Bukannya manusia, malam itu aku malah melihat semuanya, ucap narasumber. Wah, ada masjid, mending aku berhenti dulu ah. Lumayan kan bisa istirahat sambil sholat isya. Tadi aku belum sholat juga, pikir Luna dengan mulai menyalakan lampu sennya, menandakan jika malam itu dia ingin berhenti di masjid tersebut. Dan singkat cerita, sesampainya Luna di depan masjid tersebut, Gilang yang sebelumnya tertidur lelap, malam itu tiba-tiba terbangun dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, tatapan Gilang seketika keheranan karena dia merasa masih berada di area alas roban. Kita sampai mana? Tanya Gilang ke Luna yang waktu itu terlihat sangat kelelahan. Aku mau sholat dan istirahat sebentar ya mas, ucap Luna dengan seketika dia turun dari mobilnya. Namun anehnya bukannya ikut turun, waktu itu Gilang hanya diam sambil memikirkan keadaan di sekitarnya. Di tengah hutan ini kok ada masjid ya? Seingatku di kawasan alas roban ini nggak ada masjid deh, pikir Gilang dengan dia yang mulai ikut turun dari kendaraannya. Setelah turun belum selesai Gilang kebingungan, tiba-tiba Gilang dikejutkan dengan suara Luna yang terdengar berbicara. Kamu mau ikut masuk mas? Iya, aku mau buang air kecil dan cuci muka biar nggak ngantuk. Ya udah, tapi gantian saja ya mas, kan anak kita masih di mobil. Mending aku saja dulu yang masuk, kamu tunggu di mobil, ucap Luna sambil dia yang terlihat mengambil peralatan mandi yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Mendengar hal itu, Gilang terlihat hanya diam sambil tatapan matanya terus memperhatikan bentuk masjid tersebut yang memang terlihat sangat sepi. Dan singkat cerita, setelah semua barang bawaan Luna sudah dibawa, Luna pun berjalan pelan masuk ke dalam masjid tersebut. Ketika masuk ke dalam masjid, Luna nampak kebingungan karena saat itu dia tidak melihat adanya kamar mandi atau tempat wudhu yang biasa tersedia di masjid-masjid pada umumnya. Namun setelah Luna melihat dan menoleh ke sana kemari, akhirnya Luna pun melihat adanya papan tulisan yang menunjukkan adanya tempat wudhu. Tapi sayangnya bukannya terang. Tempat wudhu yang disediakan masjid tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan. Tidak kehabisan akal, Luna pun akhirnya menyalakan senter yang ada di ponselnya dan berjalan masuk ke dalam area kamar mandi tersebut. Sesampainya di kamar mandi, perasaan Luna yang sebelumnya baik-baik saja malam itu mendadak keheranan. Karena waktu itu Luna tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Harum banget ini toilet. Siapa ya yang merawat? Kan di sini jauh dari pemukiman penduduk, pikir Luna dengan mulai menyalakan keran air dan mulai mencuci tangan yang dilanjutkan dengan mencuci wajahnya. Tapi anehnya belum lama Luna di toilet tersebut, tiba-tiba Luna dikejutkan dengan suara orang yang sedang mandi. Mendengar hal itu tentu saja Luna seketika terkejut dengan dia yang langsung mematikan keran airnya agar dia bisa mendengarkan suara orang mandi tersebut dengan lebih jelas. Loh, kok ada orang mandi sih? Pikir Luna keheranan. Karena di situ dia menganggap jika suara orang mandi tersebut adalah suara Gilang. Akhirnya Luna pun berteriak memanggil nama suaminya tersebut. Mas Gilang, kamu mandi ya mas? Dan akhirnya perasaan Luna yang sebelumnya keheranan akhirnya sedikit lebih tenang karena suara teriakan Luna mendapat sebuah balasan. Iya, jawab suara tersebut jelas. Mendengar hal itu Luna pun sedikit lebih lega dan lalu dia mulai kembali menyalakan keran airnya dan melanjutkan aktivitasnya. Hingga akhirnya setelah beberapa lama kemudian, setelah semua kegiatan Luna telah selesai, Luna pun keluar dari kamar mandinya dan mengarahkan senter ponselnya ke arah bilik mandi yang ada di sebelahnya. Dan disitulah perasaan Luna kembali kebingungan karena saat itu Luna tidak melihat adanya siapapun selain dirinya. Dan tidak hanya itu, di bilik mandi yang ada di sebelahnya tersebut benar-benar tidak adanya bekas orang mandi seperti yang sudah dia dengarkan sebelumnya. Loh, kok nggak ada orang sih? Dan tidak menunggu lebih lama lagi, akhirnya Luna pun bergegas keluar dari area toilet tersebut dengan perasaan yang sudah mulai ketakutan. Karena pikirannya yang tidak tenang, Luna pun kembali menuju mobilnya untuk memastikan apa yang sudah dia dengarkan tersebut. Mas, kamu dari toilet? Tanya Luna dengan meletakkan kembali peralatan mandinya dan mulai mengambil mukenanya. Belum ah. Lah ini aku dari tadi nunggu di sini jagain anak kita.
Karena Luna yang berusaha tidak mau membahas hal tersebut lebih dalam, akhirnya Luna pun memutuskan segera kembali masuk ke dalam masjid agar dia bisa segera melanjutkan perjalanan. "Ya sudah, aku sholat dulu ya mas, sebentar," ucap Luna dengan dia yang kembali berjalan masuk ke dalam masjid tersebut. Sesampainya di dalam masjid, Luna pun mulai mengenakan mukenanya dengan melihat keadaan di dalam masjid tersebut. Meski di area tengah hutan, masjid ini bersih banget. Kira-kira siapa ya yang setiap hari membersihkan? Pikir Luna dengan terus melihat keadaan masjid tersebut yang malam itu memang terlihat sangat sepi. Dan puncaknya, ketika Luna memulai sholatnya, disitulah semuanya bermula. Pada rakaat pertama sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Yang ada hanya suasana sepi dengan sesekali suara burung yang terdengar dari kejauhan. Namun anehnya ketika masuk di rakaat kedua, keadaan masjid yang sebelumnya sepi, waktu itu tiba-tiba terasa ramai, layaknya banyak orang yang sedang sholat di belakang Luna. Merasakan hal itu, jantung Luna seketika berdetak kencang. Tubuhnya bergetar hebat, dengan matanya yang melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan jika saat itu tidak ada orang selain dirinya di dalam masjid tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain sudah terasa ramai, waktu itu Luna mendengar dengan sangat jelas ada suara orang berjalan. Orang menyapu dan anak-anak kecil yang terdengar berlarian ke sana kemari. "Ya Allah, kok tiba-tiba ramai sih?" pikir Luna dengan perasaan yang mulai ketakutan dan tidak lagi bisa konsentrasi membaca bacaan sholatnya. Hingga akhirnya, karena Luna sudah tidak sanggup lagi menahan kesemuanya, akhirnya Luna pun berhenti dari sholatnya dan menoleh ke arah belakang untuk memastikan perasaan yang dari tadi mengganggunya. Dan puncaknya, ketika Luna menoleh dengan mata kepalanya sendiri, waktu itu Luna benar-benar melihat ada beberapa orang parubaya yang sedang sholat berjamaah. Semua orang tersebut nampak khusyuk dengan kepalanya yang menunduk layaknya orang sholat pada umumnya. Tapi anehnya, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, wajah semua orang parubaya tersebut terlihat putih pucat, dengan aroma yang dikeluarkannya seperti aroma parfum bunga yang hingga kini sepertinya Luna tidak bisa menjelaskannya. Ditambah tidak hanya beberapa orang parubaya, waktu itu Luna juga melihat beberapa anak kecil yang berlari sambil sesekali tertawa. Bahkan tidak jarang pula beberapa anak kecil tersebut berlarian ke arah dan mengitari tubuh Luna sambil tertawa. Dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan, Luna pun kembali memulai sholatnya dengan tubuh yang sudah tidak berhenti bergetar dengan sendirinya. "Bener mas, malam itu aku lihat semuanya. Ada beberapa laki-laki dan wanita parubaya yang ada di dalam masjid tersebut. Tepatnya mereka ada di belakangku dan terlihat sholat berjamaah. Wajah mereka putih pucat seperti orang yang habis tenggelam disertai aroma tubuh yang aneh seperti aroma bunga sedap malam. Karena pintu utama masjid ada di bagian belakang, akhirnya waktu itu aku hanya diam karena tidak bisa keluar karena tertutup mereka yang sedang sholat berjamaah," ucap narasumber. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Luna pun akhirnya menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat selesai tanpa lama-lama lagi, akhirnya Luna pun segera keluar dari area masjid tersebut dengan kondisi masih banyak sekali orang di dalamnya. Semua orang tersebut terlihat duduk, berbaring dengan posisi yang berjauhan, menandakan jika saat itu orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut telah selesai sholat dan terlihat sedang beristirahat. Dan dengan tetap menunduk, Luna pun bergegas keluar dari area masjid dengan perasaan yang masih gemetar karena ketakutan. Demi memastikan apa yang dilihatnya, sesampainya Luna di luar masjid, dia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain kendaraannya. Dan disitulah perasaan Luna kembali ketakutan, karena saat itu kawasan Alas Roban benar-benar masih sepi tidak karuan. "Ya Allah, terus semua orang yang di dalam tadi siapa?" pikir Luna dengan seketika. Dia masuk ke dalam mobilnya dan menceritakan semuanya kepada suaminya. Mas, tadi kamu lihat ada orang masuk ke dalam masjid selain aku nggak mas?" tanya Luna dengan mulai terbata-bata. "Ah, orang lain? Nggak ada. Aku sama sekali nggak lihat orang lain masuk ke dalam masjid. Jangankan orang masuk ke dalam masjid, ada orang lewat saja di jalanan ini. Aku dari tadi nggak lihat. Sepi banget jalannya. Ada apa sih dek?" terang gilang jelas sambil menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Mas, sini deh. Lihat ke arah masjid itu. Lampunya nyala kan? Sekarang dengerin. Ada suara orang ngobrol dan ada suara anak kecil tertawa kan? Kamu percaya kalau saat ini di dalam masjid
sedang banyak orang, ucap Luna sambil menarik tubuh Gilang mendekat agar dia bisa mendengar dan melihat apa yang Luna tunjukkan. Karena sepertinya Gilang melihat apa yang dilihat Luna, Gilang pun seketika keluar dari mobilnya dan berjalan lebih mendekati masjid agar dia lebih jelas melihat semuanya. Hingga akhirnya setelah Gilang terlihat keluar dan mengintip ke arah dalam masjid, mata Gilang terlihat tercengang dengan apa yang ada di depan matanya. Tubuhnya bergetar dan tidak butuh waktu lama, dia pun seketika kembali masuk ke dalam mobil dan mulai menyalakan mobilnya agar Gilang bisa segera keluar dari area masjid tersebut. Iya mah, banyak orang di dalam. Aduh, ayo cepat pergi saja, perasaanku gak enak, ucap Gilang ketakutan. Dan di saat itulah bayi Luna yang sebelumnya tertidur lelap, waktu itu tiba-tiba menangis histeris entah kenapa. Dan tidak hanya itu, mobil Gilang yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu juga terasa berat, meskipun kaki Gilang sudah menginjak gas sekuat tenaga. Mobilnya kok nggak kuat jalan gini ya mah, ucap Gilang dengan raut wajah yang terlihat kebingungan. Tanpa menjawab perkataan Gilang, Luna pun seketika berusaha menenangkan bayinya dengan sesekali melirik kembali ke arah belakang yang ternyata masjid yang sebelumnya terlihat terang tersebut ternyata sudah terlihat gelap, tidak seperti sebelumnya. Dan bahkan jika dilihat dengan lebih teliti lagi, masjid tersebut sepertinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Bentar-bentar, masjidnya kok nggak ada ya mas? Ucap Luna semakin kebingungan. Dan tanpa menjawab perkataan Luna, Gilang pun terus berusaha menjalankan kendaraannya yang waktu itu sudah semakin berat saja. Dan puncaknya meski berjalan dengan sangat pelan, akhirnya kendaraan Gilang pun perlahan menjauhi area masjid tersebut. Hingga akhirnya beberapa lama kemudian, Gilang dan Luna pun berhasil melewati kawasan Alas Roban. Setelah keluar dari kawasan Alas Roban, kendaraan yang sebelumnya terasa berat ketika berjalan, waktu itu tiba-tiba ringan dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, bayi Luna yang sebelumnya menangis histeris, waktu itu juga perlahan diam seolah menandakan jika waktu itu bayi Luna melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan orang tuanya. Singkat cerita, setelah semuanya berlalu sepanjang perjalanan, Luna dan Gilang hanya diam seolah masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka rasakan. Dan tanpa terasa, sesampainya Gilang di rumah sakit tempat ayahnya dirawat, Gilang dan Luna pun seketika menemui orang tuanya yang waktu itu sedang dalam keadaan koma. Di situ perasaan Gilang kembali terpukul dengan dia yang sudah tidak lagi bisa menahan air matanya. Begitu juga dengan Luna. Waktu itu dia juga ikut menangis melihat mertuanya yang sebelumnya dikenal sebagai mertua yang sangat baik hati, waktu itu terkapar tidak berdaya. Saat itu perasaan takut karena telah bertemu dengan masjid gaib sebelumnya seolah tiba-tiba menghilang, berubah menjadi perasaan sedih tidak terkira. Dan tidak hanya Luna dan Gilang, semua keluarga Gilang yang ada di rumah sakit waktu itu juga terlihat sedih dengan tidak ada satupun yang berbicara. Hingga akhirnya Tuhan pun menunjukkan jalannya. Beberapa hari kemudian orang tua Gilang yang sebelumnya koma waktu itu perlahan membaik dan akhirnya beliau pun sadar dengan sendirinya. Tapi anehnya ketika orang tua Gilang sadar, beliau tiba-tiba menatap Gilang sambil mengucapkan sesuatu yang tidak asing di telinga Gilang dan Luna. Loh, itu siapa? Kok ada anak kecil tapi ayah nggak kenal? Tanya orang tua Gilang sambil menatap ke arah samping tempat duduk Luna. Anak kecil yang mana sih ya? Ini kan Sila, cucu ayah, masa lupa? Ucap Luna menjelaskan. Bukan Sila, tapi anak kecil yang sedang berlari di sekitarmu itu anak siapa? Imbu orang tua Gilang. Mendengar hal itu jantung Luna kembali berdetak kencang dengan perasaan yang seketika ketakutan. Karena sepertinya orang tua Gilang tersebut melihat sosok anak kecil yang telah dilihat Luna ketika masih di dalam masjid sebelumnya. Di situ semua orang yang ada di ruangan tersebut seketika diam. Mereka kebingungan karena mereka pun tahu mereka tidak melihat adanya anak kecil selain Sila, anak Gilang dan Luna yang memang masih balita. Dan akhir cerita, setelah orang tua Gilang dinyatakan sembuh total diperbolehkan untuk pulang, Gilang pun mulai menceritakan kepada keluarga dan saudaranya tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Luna ketika mereka sampai di kawasan Alas Roban tersebut. Semua keluarga dan saudara Gilang tentu saja tidak ada yang mengira jika kejadian tersebut ternyata benar adanya. Dan bahkan menurut orang tua Gilang, sosok anak kecil yang sebelumnya dilihat oleh Luna waktu itu memang sengaja ikut karena sepertinya sosok anak kecil tersebut suka dengan Luna. Akhirnya setelah obrolan mereka telah selesai dan tepat sekitar 1 minggu kemudian,
Gilang dan Luna pun kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Demi memastikan semuanya, mereka mengatur perjalanannya agar sampai di kawasan Alas Roban dalam keadaan siang hari. Sesampainya di Alas Roban, semua anggapan dan cerita tentang masjid gaib tersebut ternyata telah terbukti. Karena saat itu, ketika mereka melewati area Alas Roban, mereka tidak menemukan masjid yang sesuai dengan masjid yang pernah mereka singgahi tersebut. Bahkan Luna pun juga mengingat setiap tikungan untuk memastikan keberadaan masjid. Tapi ternyata masjid tersebut benar-benar tidak pernah ada. Dan kini, setelah pengalaman tersebut mereka alami, akhirnya mereka percaya dan mengerti jika alam lain, makhluk halus dan jin, semuanya memang ada dan tidak semuanya mengganggu manusia. Ada kalanya makhluk halus dan jin hanya ingin menunjukkan eksistensinya saja, dan tidak jarang pula mereka hanya ingin membantu kita. Andai saja malam itu tidak ada masjid tersebut, mungkin aku tidak bisa beristirahat, Mas. Ya mungkin mereka memang sengaja menampakkan masjidnya agar aku berhenti dan bisa sholat berjamaah bersama mereka, ucap narasumber. Abang jadi mau pergi ke Jawa? Tanya Intan kepada suaminya. Ya jadi Neng, ini kan tugas dari kantor, abang wajib berangkat, jawab Bang Pian sambil membersihkan tas besar hitam milik istrinya yang biasa digunakan untuk mudik lebaran. Sudah lebih dari 1,5 tahun Bang Pian dan Intan menikah. Saat itu kedua insan yang saling menyayangi dan mengasihi itu pun langsung diberikan anugerah seorang bayi laki-laki bernama Ilham Alfiansa. Kebahagiaan yang tercipta dalam rumah tangga Bang Pian dan juga Intan itu harus mengalami cobaan ketika Bang Pian tiba-tiba menghilang dalam perjalanannya ke sebuah daerah di Jawa Tengah. Selama 3 bulan lebih, Bang Pian pun harus berpisah dengan anak dan istrinya, serta harus berjuang untuk dapat kembali lagi ke dalam keluarganya. Walaupun beberapa kali Bang Pian hampir saja kehilangan nyawanya. Ayah pergi dulu ya Bang, abang jagain ibu ya, ucap Bang Pian sambil menimang-nimang anak kesayangannya yang baru berusia 3 bulan itu. Emang ayah mau kemana? Kok minta abang ngejagain ibu segala sih? Emang ayah mau pergi lama? Sahut Intan yang sedang menyiapkan keperluan untuk perjalanan Bang Pian kala itu. Ya kagak lama, tapi kan biar anak kita kagak rewel Neng, balas Bang Pian sambil terus menatap bayinya dengan penuh rasa bahagia. Keesokan harinya, mobil Kijang Kapsul yang sudah berisi 4 orang di dalamnya pun datang untuk menjemput Bang Pian. Bang Pian yang sudah siap untuk berangkat bekerja pun sempat dibuat ragu ketika bayinya terus menangis, seolah-olah tidak mengizinkan Bang Pian untuk pergi kala itu. Tapi Intan yang memiliki sifat dewasa pun terus meyakinkan Bang Pian untuk segera berangkat, karena tidak enak jika teman-teman terlalu lama menunggu. Perasaan abang kok jadi kagak enak ya Neng, ucap Bang Pian sambil menatap bayinya yang berada dalam gendongan Intan. Bismillah aja Bang, semoga semua baik-baik saja, abang selamat sampai tujuan dan anak kita gak rewel. Lagian kan ada ibu, jadi insya Allah aman Bang, balas Intan yang terus meyakinkan dan menyemangati Bang Pian. Dengan perasaan resah bercampur gelisah, Bang Pian pun akhirnya berangkat meninggalkan Intan dan bayinya serta ibu mertuanya. Hal itu harus dilakukan Bang Pian karena saat itu dia menjadi seorang penting dalam sebuah tim yang akan melakukan survei lahan yang akan dibeli oleh perusahaan tempatnya bekerja. Bang Pian yang saat itu menjadi kepala keamanan di perusahaan tempatnya bekerja pun harus ikut mengawal supervisor dan juga petinggi di perusahaan tempatnya bekerja. Karena menurut informasi yang didapat dari salah satu sumber terpercaya yang juga menjadi bagian dari tim tersebut, memberitahukan jika tempat yang akan mereka kunjungi merupakan daerah Wingit yang masih menyimpan banyak misteri. Emang bener di daerah itu masih angker man? Tanya Bu Indah yang menjadi supervisor perusahaan tempat Bang Pian bekerja. Kabarnya begitu Bu, info itu saya dapat dari juru kunci daerah setempat, jawab Firman yang merupakan karyawan di perusahaan tersebut. Terus buat apa perusahaan kita membeli lahan di tempat Wingit itu Bu Indah? Tanya Bu Desi yang merupakan bawahan langsung Bu Indah. Menurut riset dari timnya Pak Doni,
perkembangan pariwisata di daerah itu sangatlah bagus. Rencananya, dalam beberapa tahun ke depan akan dibuat jalur lintas selatan yang menghubungkan jalur tersebut dengan jalur Pantura. Jadi prospek pariwisata di sana akan sangat pesat ke depannya, jawab Bu Indah menjelaskan. Setelah menempuh lebih dari 15 jam perjalanan, akhirnya rombongan Bang Pian dan Bu Indah pun mulai memasuki daerah pedesaan. Rasa lelah akibat perjalanan jauh pun sudah dirasakan oleh semua orang yang ada dalam rombongan mobil Kijang kapsul tersebut. Bu Indah, Bu Desi, Firman, dan Mas Asep serta Bang Pian pun hanya saling terdiam. Mereka sudah jenuh berada dalam kendaraan dan berharap untuk segera sampai di sebuah dusun yang mereka tuju. "Jalurnya bener yang ini, Sep?" tanya Firman yang duduk di sebelah Asep yang menjadi sopir utama dalam perjalanan itu. "Bener, Man. Dari arah kabupaten kita diminta ikutin jalur ke arah timur sampai ada kali besar. Nah, nanti ada pertigaan ke kanan, kita masuk dan tinggal ngikutin jalur itu saja," jawab Asep menjelaskan. Kala itu alat komunikasi belum secanggih saat ini. Perjalanan ke daerah tersebut pun harus memakan waktu selama 17 jam karena memang daerah yang mereka tuju adalah daerah pesisir pantai selatan. Asep yang sudah terlihat sangat lelah pun terus fokus menatap ke arah jalan. Karena mendung mulai membuat keadaan sekitar terlihat gelap, Asep pun agak mengurangi laju kendaraan yang dikendarainya. "Emang lo pernah ke tempat yang akan kita tuju ini, Sep?" tanya Firman yang berusaha memecah keheningan di dalam kendaraan saat itu. "Belum lah, Man. Yang udah pernah ke sana timnya Pak Doni. Kan yang dapat informasi tanah itu kan memang orangnya Pak Doni," balas Asep dengan lugas. "Terus lu dikasih alamat sama arah jalannya dari siapa, Sep?" tanya Firman yang merasa sangat penasaran kala itu. "Dari Pak Agus, Man, wakilnya Pak Doni," balas Asep sambil sesekali menatap Firman yang terus menemaninya sepanjang perjalanan itu. Tidak lama kemudian hujan deras pun turun mengguyur daerah setempat. Asep yang takut jika alamat yang sedang ditujunya terlewat pun mulai berjalan lebih pelan dari sebelumnya. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai Asep pun memasuki sebuah gapura besar yang ada di hadapan mereka. "Beneran masuk ke sini, Sep?" tanya Firman yang merasa agak tidak nyaman saat itu. "Lah kan gak ada jalan lainnya, Man," balas Asep sambil tersenyum. Setelah lebih dari 30 menit berjalan pelan memasuki jalan berbatu yang semakin menyempit, akhirnya Bang Pian yang duduk di bangku paling belakang pun terbangun. Dan tidak lama kemudian, Bang Pian yang sudah ikut mengamati keadaan di sekitar tempat yang mereka lewati, meminta Asep untuk menghentikan laju mobil yang dikendarainya. "Perasaan kita udah ngelewatin jalan ini dah," ujar Bang Pian yang membuat semua orang menoleh ke arah belakang tempat Bang Pian berada. "Gue udah ngerasa gak enak dari tadian, tapi gue bingung mau ngomongnya," balas Firman yang membuat Asep, Bu Desi, dan Bu Indah terdiam. "Coba kita jalan lagi aja dulu, Mas Asep," ujar Bu Indah yang mulai merasa takut dengan apa yang sedang mereka alami saat itu. "Iya, Sep, coba kita jalan lagi aja dulu dah," imbu Bang Pian dari arah belakang. Setelah kembali berjalan dan sudah 30 menit berlalu, semua pasang mata yang ada di dalam mobil pun dikejutkan dengan sebuah pohon beringin besar yang tadi sudah dilalui oleh rombongan Bang Pian. Bang Pian yang merasa yakin jika mereka sedang disesatkan pun meminta Asep untuk terus menjalankan kendaraannya. "Kita cari tempat yang aman. Nanti kalau gue bilang berhenti, lu langsung berhenti ya, Sep," ujar Bang Pian yang terus memandang ke arah kaca depan. Setelah beberapa saat, Bang Pian pun akhirnya meminta Asep untuk menghentikan kendaraannya. Dan Bang Pian pun bergegas keluar dari dalam mobil, melalui pintu belakang serta meminta kepada yang lainnya untuk tetap berada di dalam kendaraan tersebut kala itu. Bang Pian yang sudah berada di luar mobil pun mulai berjalan mengelilingi mobil sambil terus memeriksa keadaan. Dan tidak lama kemudian, Bang Pian mengetuk kaca jendela pintu mobil bagian kiri, meminta Firman untuk membukanya. "Terus berdoa ya, saat ini kita lagi ada di alam lain," ujar Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Yang bener lo, Yan, jangan bercanda lagi dah," balas Firman yang langsung menoleh ke arah Bu Indah yang duduk tepat di belakangnya. "Jangan putus berdoa ya, gue coba cari tahu dulu siapa yang bawa kita ke tempat ini," balas Bang Pian yang langsung meminta Firman untuk menutup kembali kaca jendela mobilnya. Setelah itu Bang Pian pun kembali berjalan mengelilingi mobil
dan hal itu sempat membuat Bu Indah dan yang lainnya merasa kebingungan. Kita beneran tersesat, Man? Tanya Bu Indah yang merasa semakin penasaran dengan apa yang sedang mereka alami kala itu. Berdoa terus saja, Bu, biar Pian yang urus soal ini, balas Firman menjelaskan dengan tenang. Tidak lama kemudian Bang Pian pun dengan tergesa-gesa meminta semua orang yang berada di dalam mobil itu keluar. Wajah Bang Pian pun terlihat pucat dan tegang, dan dengan panik Bang Pian berteriak meminta Asep, Firman, Bu Indah dan juga Bu Desi keluar. Setelah semua penumpang keluar dari dalam mobil tersebut, barulah semua menyadari jika saat itu mobil yang mereka tumpangi sudah berada di bibir jurang yang sangat dalam. Bu Indah dan Bu Desi pun terlihat gemetar menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Keduanya tidak percaya jika akan mengalami kejadian di luar nalar yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Astagfirullahaladzim, teriak semua orang yang berada di tempat itu tatkala melihat mobil yang mereka tumpangi meluncur ke dalam jurang yang ada di hadapan mereka. Mobil kita, Sep, itu mobil bagaimana? Teriak Bu Indah dengan tubuh gemetar dan tangisan yang keluar dari bibirnya. Yang penting kita semua selamat, Bu. Ibu tenang dulu, jawab Asep yang berusaha menenangkan Bu Indah dan juga Bu Desi. Jangan sampai ada yang terpisah. Kita nggak punya apa-apa dan kita nggak tahu ada di mana kita saat ini, ujar Bang Pian yang terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Jalan yang terasa lebar yang dilalui mobil mereka pun tiba-tiba saja menghilang. Dan dengan ajaibnya, jalan tersebut berubah menjadi jalan setapak. Bang Pian yang sudah meyakini jika saat ini mereka sedang disesatkan di alam lain pun mencoba berinteraksi dengan sosok-sosok makhluk tidak kasat mata yang mendiami wilayah tersebut. Mas, lu pimpin rombongan, jalan berbaris jarak rapat ya. Bu Indah jalan di belakang Firman, dan Asep jalan di belakang Bu Indah. Terus Bu Desi di belakang Asep, biar saya yang ngejaga barisan paling belakang. Jalan terus ke depan aja, Man. Pikiran jangan ada yang kosong, terus berdoa dan minta perlindungan sama Allah, ujar Bang Pian yang menjadi orang paling bertanggung jawab di saat situasi genting seperti itu. Jalan lurus saja, Man. Kalau ngerasa ragu berhenti saja ya, imbu Bang Pian ketika rombongannya mulai berjalan. Setelah lama berjalan, Firman yang berjalan di barisan depan memimpin rombongan pun tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika dia mendapati tebing yang menjulang tinggi di hadapannya. Jalannya buntu, Yan, gimana ini? Ucap Firman dari bagian depan. Sebentar, gua cek ke depan dulu. Semua baris yang rapat ya, pegangan satu sama lain, balas Bang Pian dengan penuh kekhawatiran saat itu. Ketika Bang Pian sedang memeriksa keadaan sekitar dan mencari jalan untuk dapat menembus tebing tinggi yang ada di hadapannya itu, tiba-tiba saja Bang Pian merasakan adanya sebuah energi gelap yang datang ke arah mereka. Dengan bersusah payah Bang Pian pun kembali ke tempatnya berada dan menghalau energi hitam yang sepertinya mengincar mereka. Kalau salah satu ada yang misah, bisa berapa ini urusan? Bisik Bang Pian dalam hatinya. Bang Pian yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal gaib pun belum dapat mengetahui apa yang sedang terjadi kepada dirinya serta rombongannya. Mata batin Bang Pian pun seolah tertutup rapat, hingga dia belum bisa mengetahui siapa yang membawanya ke tempat itu. Jam tangan gua kagak gerak, Yan, bisik Firman kepada Bang Pian. Bu Indah serta Bu Desi juga Asep yang juga mengenakan jam tangan pun langsung memeriksa jam di tangan mereka masing-masing. Dan hal sama pun didapati Bu Indah, Bu Desi dan juga Asep. Pantesan Bu bangke, jam mati pada dipakai, seloro Bang Pian melontarkan candaan yang membuat semua orang tertawa. Bercandanya ditunda dulu aja, Yan, kita cari jalan keluar dulu nih, balas Firman yang merasa mulai khawatir dengan keberadaan mereka. Iya, kalau gitu gue yang jalan di depan dah, lu awasin yang bener, Man. Pokoknya kita nggak boleh berpencar, seru Bang Pian yang kembali mengatur barisan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Gila, ini tempat rapat bener ya, sampai kagak bisa ditembus, celetuk Bang Pian yang berjalan di barisan paling depan. Emangnya kita lagi di mana, Mas Pian? Tanya Bu Desi yang mendengar apa yang dikatakan Bang Pian tadi. Kayaknya kita lagi di alam lain, Bu. Makanya kita jangan sampai berpencar, balas Bang Pian yang membuat Bu Desi menelan ludahnya karena merasa terkejut dengan jawaban dari Bang Pian. Di sisi lain, Intan yang sudah 1 minggu ditinggal pergi oleh suaminya itu mulai merasa khawatir dengan keadaan suaminya.
karena Bang Pian sebelum berangkat hanya mengatakan jika dia dan timnya akan pergi selama 4 hari. Tapi sudah 7 hari Bang Pian belum juga pulang. Intan yang memiliki firasat buruk pun segera datang ke rumah Baba Ali, orang tua dari Bang Pian, untuk menyampaikan hal tersebut. "Emang Pian pamitnya berapa hari, Neng?" tanya Baba Ali sambil menggendong cucunya. "Cuma 4 hari, Pak, tapi ini kan udah seminggu," balas Intan yang merasa khawatir dengan keadaan Bang Pian. "Ya udah, besok biar Baba ke tempat kerjanya si Pian Daya. Lu tenang dulu, Neng. Pian mah kagak mungkin nyeleweng. Orang jelek begitu mana ada yang mau," seru Baba Ali yang membuat Intan tersenyum kala itu. "Kagak anak kagak bapak, sama saja. Doyan banget bercanda. Siniin cucu saya," balas Maela yang datang membawa air minum untuk Intan. "Ngapa nunggu besok sih, Bang? Sekarang saja, kan kantornya masih buka. Biar dapat kepastian, biar mantu kita tenang," Ibu Maela sambil menciumi cucu lelaki kesayangannya itu. "Ya dah, kalau begitu gua jalan sekarang. Lu tunggu dulu di mari dan Neng. Kalau mau tidur, kamarnya laki lu no, kosong. Udah lama juga kagak dibersihin." "Gih, udah bersihin," balas Baba Ali yang langsung pergi meninggalkan rumahnya. Ketika hari menjelang maghrib, Baba Ali pun kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Maela yang tahu akan kebiasaan suaminya itu pun sudah mengira jika ada hal buruk yang terjadi kepada anak sulungnya itu. "Mau teh apa kopi, Bang?" tanya Maela yang sudah menyambut kedatangan suaminya itu. "Kopi aja," jawab Baba Ali singkat dan langsung duduk di kursi kebesarannya yang ada di ruang tamu rumahnya. "Baba udah ketemu orang kantor tempat Pian kerja, Neng. Mereka juga belum dapat kabar soal Pian yang pergi sama 4 temennya. Karena di lokasi tujuan mereka, Pian sama teman-temannya juga belum sampai-sampai di sono," ujar Baba Ali yang membuat Intan mengucurkan air mata. "Apa jangan-jangan Bang Pian sama rombongannya kenapa-napa di jalan, Bah?" balas Intan yang sudah berderai air mata. "Belum pasti, Neng. Pihak kantor juga masih terus mencari keberadaan Pian sama teman-temannya. Sekarang lu sabar dulu, Daya. Kita berdoa sama-sama. Minta yang terbaik buat Pian sama Allah," balas Baba Ali lagi. Di tempatnya berada Bang Pian dan rombongannya yang terus berjalan mencari jalan keluar dari tempat mereka berada mulai merasakan kejenuhan. Suasana di tempat itu tidak berubah sama sekali. Warna langit yang terus kelabu dan jalan di sekitar mereka yang tidak berubah membuat Bang Pian dan yang lainnya mulai dibuat kesal. "Kagak capek, kagak haus, kagak lapar. Padahal kita udah jalan jauh loh ini," seru Firman yang ada di barisan paling belakang. "Sebentar lagi kayaknya langit akan berubah gelap. Sekarang kita duduk saja dulu ya. Kita tunggu sampai malam datang," balas Bang Pian yang langsung duduk di pinggir jalan setapak yang dilaluinya itu. "Man, Sep, tolong jaga yang Bu Indah sama Bu Desi ya. Gua mau coba bersikir dulu. Mudah-mudahan ada pencerahan dari apa yang kita alami saat ini. Ingat, jangan sampai ada yang berpencar ya." Ibu Bang Pian yang langsung mengambil posisi duduk bersila saat itu. "Man, bukannya Bang Pian itu orang pinter ya, tapi kelihatannya ilmunya nggak bisa digunain di tempat ini," bisik Asep kepada Firman. "Yang gue tahu sih begitu. Mungkin kalau kita nggak jalan sama dia, nasib kita bisa lebih apes dari saat ini," balas Firman sambil menatap Bang Pian yang sedang khusyuk bersikir. Firman yang sudah lama mengenal Bang Pian tahu jika Bang Pian memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Firman juga pernah menjadi saksi mata di mana Bang Pian mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang bersarang di basement kantornya. Saat itu Bang Pian masih menjadi security baru di sana, hingga akhirnya Bang Pian diangkat menjadi kepala keamanan bersama Pak Bayu dan juga Pak Ujang dari Polsek setempat. Tidak lama setelah perbincangan antara Firman dan Asep, Bang Pian pun terlihat membuka kedua matanya. Wajahnya terlihat lesu dan tergambar rasa sedih di wajahnya akan keadaannya saat itu. "Gimana, Yan?" tanya Firman perlahan. "Kita bukan di dunia kita lagi, Man. Kita nyasar ke alam gaib ini," jawab Bang Pian sambil mengusap wajahnya. "Astagfirullahaladzim. Terus nasib kita gimana, Mas Pian?" seru Bu Indah yang sangat terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Bang Pian. "Insya Allah kita bisa keluar dari tempat ini, Bu. Semua jangan putus berdoa ya. Terus beristighfar atau bersolawat dalam hati. Semoga di depan sana ada jalan untuk kita keluar dari tempat ini."
balas Bang Pian yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Sementara itu di rumah Baba Ali kesedihan pun makin terasa. Intan yang masih berada di rumah Baba Ali terus menunggu kedatangan suaminya yang sudah 1 bulan lamanya pergi meninggalkannya dan juga buah hatinya. Baba Ali yang terus mencari cara untuk dapat menemukan Bang Pian pun akhirnya mendatangi rumah orang tua Ardi. Baba Ali pun menceritakan apa yang terjadi kepada Bang Pian dan berharap Ardi dapat membantunya dalam mencari keberadaan Bang Pian kala itu. Ayo dah bang, kita ke wartel, kita telepon ke pesantrennya Ardi. Entar abang sendiri ya yang jelasin ke Ardi, ujar Pak Junaidi yang membuat Baba Ali merasa mendapat harapan baru kala itu. Setelah dapat berbincang melalui sambungan telepon dengan Ardi, Baba Ali pun kembali ke rumah Pak Junaidi sebelum dia kembali pulang. Yang sabar ya Neng, Baba udah coba hubungi Ardi tadi. Insya Allah dia mau bantu buat nyari Pian sama temen-temennya. Sekarang lu yang tabah ya, berdoa minta keselamatan buat laki lu, ujar Baba Ali yang membuat Intan merasa lebih baik. Intan yang tahu dengan siapa Ardi yang sebenarnya mulai merasa tenang. Karena Bang Pian telah banyak melewati hal-hal di luar nalar manusia bersama Ardi, dan bahkan Bang Pian sudah menganggap Ardi sebagai adik kandungnya sendiri. Langit kelabu di tempat Bang Pian dan teman-temannya berada perlahan berubah menghitam yang menandakan waktu telah berganti dari siang menjadi malam. Walaupun semua orang termasuk Bang Pian masih dapat melihat dengan jelas, tapi Bang Pian yakin di alam itu telah terjadi pergantian waktu. Suasana tenang dan sunyi pun seketika berubah mencekam ketika Bu Indah melihat ada bola api besar yang melesat dengan cepat di atas kepalanya. Karena merasa ketakutan, Bu Indah pun meminta kepada Bang Pian untuk kembali berhenti di jalan setapak yang sedang mereka lalui itu. Bola api yang tadinya hanya dilihat oleh Bu Indah kini muncul kembali dan terbang semakin tinggi. Bang Pian, Firman dan Asep pun mulai bersiaga menjaga Bu Indah dan Bu Desi yang mulai gemetar ketakutan. Itu makhluk apaan ya? Tanya Firman sambil terus menatap bola api yang terbang melayang itu. Kalau adanya di dunia nyata, itu namanya Banaspati, tapi gua belum tahu pasti itu makhluk apa, balas Bang Pian yang masih menatap tajam bola api tersebut. Lu kagak punya senjata pusaka apa gitu Yan? Biar kita cepat keluar dari tempat ini, tanya Firman yang membuat Bang Pian berpikir sejenak. Astagfirullahaladzim, gua punya, cuma tempatnya jauh. Coba gua panggil dulu ya, mudah-mudahan dia mau datang kemari, jawab Bang Pian yang membuat Firman menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Ada gitu, orang sakti PA kayak lu Yan, gerutu Firman sambil terus menatap Bang Pian. Tidak lama berselang Bang Pian pun kembali membuka matanya sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa bingung dengan keadaan yang menimpanya saat itu, hingga membuat Bang Pian merasa semakin kesal. Bener dah, gua kayak orang bego di sini. Apa yang gua bisa, kagak ada pengaruhnya di tempat ini. Benar-benar jin hebat yang ngurung kita ini, ujar Bang Pian yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Ya sehebat-hebatnya makhluk, masih hebat Allah yang Maha Pencipta Yan. Lu gak boleh nyerah begitu, balas Firman yang dengan seketika membuat Bang Pian tersadar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya, ampuni atas kebodohan saya ini ya Rob, ujar Bang Pian sambil terus mengusap wajahnya. Mulai kena penyakit lama lagi dah. Makanya bang, goblok jangan dipelihara, ujar suara yang hanya didengar oleh Bang Pian. Alhamdulillah bontot, lu tahu gue di sini. Alhamdulillah, tolong bantu gue sama teman-teman gue keluar dari tempat ini ya, ujar Bang Pian yang membuat semua orang merasa heran dengan apa yang baru saja diucapkan kala itu. Bukan PA lagi man, Bang Pian udah mulai gila itu, bisik Asep yang membuat Firman tertawa. Alhamdulillah, adik gua barusan bilang kalau kita harus terus jalan dan segera pergi dari tempat ini. Sekarang, ayo kita jalan lagi, ujar Bang Pian yang membuat Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Asep saling beradu pandang. Lu mau kita di sini sampai kiamat? Kalau gua mah ogah, celutuk Bang Pian yang kembali berjalan. Mau tidak mau Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Asep pun mengikuti langkah Bang Pian. Walau sempat merasa frustasi, tapi kini Bang Pian lebih bersahabat dan terus berdoa di dalam hatinya. Dan setelah beberapa lama berjalan, Bang Pian pun sampai di tepi jurang yang sama seperti tempat pertama kali mereka berada. Lah,
kok sampai sini lagi, Yan? Ini kan tempat mobil kita jatuh ke jurang tadi, ujar Firman sambil terus melihat ke sekitar. Bang Pian yang terlihat sedang mengawasi keadaan di sekitarnya pun tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Firman, karena Bang Pian pun mulai merasakan adanya energi hitam di sekitarnya yang menjadi kubah penutup tempat Bang Pian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wiratungga, Wiratungga, hadir, aku memanggilmu, hadirlah, bisik Bang Pian yang langsung menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu juga suara gemuruh dan kilatan cahaya terjadi. Dan dari arah atas muncul kilatan cahaya putih kekuningan yang mendekat ke arah Bang Pian dengan cepat. Hembusan angin yang menerpa tubuh Bu Indah, Bu Desi, serta Firman dan Asep pun membuat mereka tidak menyadari jika Bang Pian telah berhasil menangkap cahaya putih yang melesat dengan sangat kencang ke arahnya. Firman yang menyadari jika Bang Pian telah menggenggam sebilah golok pun dibuat terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya itu. Lu dapat golok dari mana, Yan? Tanya Firman yang merasa janggal dengan apa yang dilihatnya. Golok gua, yang tadi gua bilang itu, alhamdulillah dia bisa datang nih, jawab Bang Pian sambil terus memandangi bilah golok yang merupakan perwujudan dari sosok makhluk gaib bernama Wiratungga itu. Terima kasih, Dik, udah mau ngebantu gua lagi, bisik Bang Pian dalam hati. Bang Pian yang mengetahui jika Ardi telah membantunya pun merasa terharu dan meneteskan air mata. Di tengah suasana mencekam itu, tentunya apa yang terjadi dengan Bang Pian membuat Firman dan Asep serta Bu Indah dan juga Bu Desi khawatir. Karena Bang Pian lah yang menjadi satu-satunya orang yang mengerti akan apa yang mereka alami saat itu. Lu kagak kenapa-napa kan, Yan? Tanya Firman perlahan. Alhamdulillah, gua kagak kenapa-napa, Man. Gue cuma kangen sama adik-adik kan gua yang masih ada di pesantren, ujar Bang Pian sambil menghapus air matanya. Semua duduk rapat, jangan ada yang misah ya. Insya Allah kita bisa nemu jalan keluar dari sini. Ibu Bang Pian yang langsung duduk bersila dan menancapkan golok yang baru saja datang itu ke tanah tempat mereka berada. Tidak lama kemudian tanah tempat Bang Pian dan yang lainnya berada tiba-tiba saja bergetar. Suara gemeretak pun mulai terdengar seperti suara benda pecah yang sedang mengalami proses peretakan. Dan setelah tanah berhenti bergetar, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk bertubuh besar yang tingginya setara tinggi pohon kelapa. Sosok itu memandang tajam ke arah Bang Pian dan teman-temannya berada, seperti sedang memandang mangsa yang siap disantapnya. Bang Pian yang tidak ingin Firman, Asep dan juga Bu Indah serta Bu Desi melihat makhluk gaib yang belum pernah mereka lihat itu, memilih untuk membuat mereka tidak sadarkan diri. Rasa kantuk yang dirasakan Firman dan yang lainnya pun dengan sekejap membuat mereka tidak sadarkan diri. Apa yang akan kau lakukan, wahai manusia? Tanya sosok makhluk bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu. Kembali ke alam kami, jawab Bang Pian, singkat dengan wajah murka. Susah payah aku membawa kalian ke alam ini untuk aku jadikan makanan, dan sekarang kau ingin kembali ke duniamu, balas sosok makhluk gaib tersebut. Karena merasa sudah sangat kesal dengan sosok yang telah menyesatkan dirinya dan juga kawan-kawannya itu, Bang Pian pun langsung mengelempar golok sakti Wiratungga ke arah makhluk gaib tersebut. Dan sebelum berubah menjadi sosok pemuda bertubuh kekar, golok Wiratungga pun terbelah menjadi dua dan salah satunya pun langsung berubah wujud ke manusia. Di rumah Bapak Ali, pengajian pun sudah digelar selama 7 hari. Hal itu dilakukan Bapak Ali sesuai permintaan Ardi, yang saat itu mengira Bang Pian masih hidup tapi tidak di alam nyata. Pada malam terakhir pengajian pun semua keluarga sudah mengikhlaskan jika Bang Pian harus pergi untuk selamanya. Hanya saja mereka masih berharap untuk dapat menemukan jasad Bang Pian dan dapat menguburkannya dengan layak. Ya Allah, izinkan kami semua kembali dalam keadaan selamat, bisik Bang Pian dalam hatinya. Doa Bang Pian pun seperti langsung dijawab oleh sang penguasa alam semesta. Tiba-tiba saja di samping kanan dan kiri tubuhnya berdiri dua sosok yang sudah tidak asing bagi Bang Pian. Ya, sosok Ardi yang sedang meraga sukma pun datang bersama kakek Abdul untuk membantu Bang Pian keluar dari alam gaib yang berada di kawasan alas Roban tersebut. Abang udah pada dikirimin Fatihah sama Yasin tuh Bang, ujar Ardi sambil memeluk sahabatnya itu. Lah, emang gua udah kok itu sembarangan aja lu, balas Bang Pian yang merasa terkejut. Udah hampir 2 bulan abang hilang, orang-orang ngira abang udah tamat riwayatnya, balas Ardi sambil tertawa.
Tapi gue masih hidup kan ya? Anak gue masih bayi, Dik. Ya Allah, ujar Bang Pian yang seketika merasa sedih karena mengingat anaknya yang masih berusia bulanan itu. Ardi hanya tersenyum lalu melesat menyusul kakek Abdul yang sudah terlibat pertarungan gaib dengan sosok makhluk bertubuh raksasa itu. Tapi tidak lama kemudian Ardi kembali dan meminta Bang Pian untuk membangunkan teman-temannya agar dia bisa mengantar Bang Pian keluar dari alam gaib alas roban tersebut. Ayo bangun, mau pada pulang kagak nih? Seru Bang Pian yang membuat Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Asep terkejut. Ayo buruan, kita jalan ke arah sono noh. Ikutin itu adik saya yang udah nungguin kita. Ibu Bang Pian yang merasa sudah tidak sabar kala itu. Tanpa banyak bertanya lagi, Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Asep pun mulai berjalan mengikuti Ardi yang berdiri di barisan paling depan. Sementara itu Bang Pian berdiri di barisan paling belakang. Kurang lebih 30 menit berjalan, Ardi pun berhenti dan meminta semua orang untuk melompat ke arah semak belukar yang ada di hadapannya. Saya cuma bisa antar abang sampai sini ya bang. Nanti dari tempat abang sadar, gak jauh kok, ada jalan raya, jalan utama di daerah sini. Ujar Ardi yang membuat semua orang menjadi kebingungan. Makasih adik, gue utang budi banyak nih sama lu. Ntar kalau lu sunat, kabarin gue ya. Balas Bang Pian sambil tertawa. Lo nikah ke kabar-kabar, sombong amat lu bang. Balas Ardi kesal. Ya udah, ntar kalau gua sampai rumah, gua telepon dah dari kantor. Sekarang gua balik dulu ya. Balas Bang Pian yang membuat Bu Indah, Bu Desi, Firman, juga Asep tambah bingung. Salam buat Kak Intan bang. Balas Ardi sambil tersenyum. Lah, bukannya pada lompat, mau pada pulang kagak lu? Seru Bang Pian yang membuat semua orang terkejut. Bodoh amat ya, yang mau pulang ayo ikutan gua nih. Ibu Bang Pian yang langsung melompat ke arah semak belukar di hadapannya. Terima kasih adik. Kapan waktu kita ketemu lagi ya? Saya mau minta tolong sama kamu. Ujar Bu Indah yang merasa senang dapat bertemu dengan Ardi kala itu. Setelah semua melompat ke arah semak belukar yang ada di hadapan mereka, Bang Pian, Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Asep dibuat sangat terkejut ketika mereka terbangun pada pagi hari, tepat di samping mobil yang mereka kendarai. Hal yang membuat mereka terkejut adalah mobil yang mereka gunakan masih dalam keadaan utuh tanpa ada lecet sedikit pun, walaupun mereka berada di tengah hutan jati. Bang Pian yang sudah merasa haus pun mulai membuka pintu mobil yang ditumpanginya itu, lalu mengambil air mineral dan membagikannya ke Bu Indah serta yang lainnya. Setelah itu Bang Pian pun mengajak Asep untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut agar mereka dapat membawa juga mobil yang mereka kendarai itu. Setelah setengah jam berlalu, Asep pun masuk ke dalam mobilnya dan mulai menyalakan mesin mobil tersebut. Semua tampak normal dan tidak ada kendala apapun pagi itu. Bang Pian dan yang lainnya pun langsung bahu-membahu untuk mengeluarkan mobil yang mereka kendarai itu dari dalam hutan. Hingga akhirnya ada beberapa warga yang sedang mencari kayu bakar bertemu dengan Bang Pian yang akhirnya ikut membantu evakuasi mobil yang mereka kendarai itu. Udah biarin aja, timbang lecet ini, yang penting kita semua selamat. Seletuk Bang Pian yang ikut mengatur arah mobil yang dikendarai Asep itu. Setelah dapat melewati jalan terjal dan menerobos pepohonan jati, akhirnya Bang Pian dan rombongannya yang juga dibantu oleh warga sekitar dapat kembali ke jalan raya yang berada di sekitar hutan tersebut. Alas Roban adalah sebuah tempat yang dipenuhi misteri dan sudah terkenal akan keangkerannya. Kita langsung ke kantor ya, kita harus jelaskan ke atasan kita apa yang sebenarnya terjadi pada kita semua. Ujar Bu Indah yang merupakan petinggi dari perusahaan tempat Bang Pian bekerja. Sambutan hangat pun didapati Bang Pian, Bu Indah, Bu Desi, Firman serta Asep. Tangis bahagia pun tumpah ketika semua orang yang mengira jika Bu Indah dan yang lainnya telah meninggal dapat kembali bertemu satu sama lainnya. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Bang Pian pun langsung diantar pulang oleh sopir kantor serta beberapa karyawan lainnya. Begitu juga dengan Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Asep. Sesampainya di rumah Bapak Ali, tangis haru pun kembali pecah ketika Bang Pian tiba-tiba saja mengucap salam di depan pintu rumahnya itu. Intan yang merasa tidak percaya dengan kembalinya Bang Pian pun menangis bahagia dan langsung menghambur ke pelukan suaminya itu. Begitu juga dengan Maela dan Bapak Ali. Keduanya tidak percaya jika Bang Pian kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Ya Allah Yan, rambut lu gondrong lagi aja.
Emang di sono kagak ada tukang cukur? Ujar Baba Ali yang seketika membuat orang-orang tertawa. Mulain. Anaknya pulang bukannya seneng, malah dikata-katain. Nih, bentar lagi saya dikata Tarsan nih sama aki-aki. Balas Bang Pian sambil memeluk erat Baba Ali. Bau lu Yan, udah 2 bulan kagak mandi, emang di sono kagak ada kali? Ujar Baba Ali sambil melepas pelukan Bang Pian. Kali maya bah, orang kita cuma sehari semalam di sono, apanya yang 2 bulan sih? Balas Bang Pian sambil mempersilahkan teman kantornya untuk duduk. Maklumin dah ya, bapak saya emang begini nih, orangnya humoris. Seru Bang Pian kepada 3 teman kantornya itu. Apaan Yan? Lu bilang cuma sehari semalam? Geblek, lu pergi udah hampir 2 bulan Yan. No, tanya sama bini lu tuh. Seloro Baba Ali yang heran dengan apa yang disampaikan Bang Pian tadi. Iya bang, abang udah lama perginya, hampir 2 bulan lah. Seru salah seorang teman kantor yang mengantar Bang Pian pulang. Lah, tadi waktu di kantor kagak ada yang bilang kalau kita hilang 2 bulan. Iya bang, kita takut abang sama yang lainnya shock mendengar kenyataan itu. Balas teman sekantor Bang Pian lagi. Anak saya mah udah biasa hilang-hilangan bang, tapi emang ini nih yang agak lama ngilangnya. Seru Baba Ali yang laki-laki membuat semua orang tertawa. Setelah pihak kantor menjelaskan kepada keluarga Bang Pian terkait hal di luar teknis yang terjadi kepada Bang Pian dan yang lainnya, pihak kantor tempat Bang Pian bekerja pun akan memberi ganti rugi serta gaji dan tunjangan untuk semua yang mengalami kejadian ganjil itu. Walaupun tidak dapat dijelaskan dengan logika, tapi semua kejadian yang menimpa Bang Pian itu memang benar terjadi. Keesokan harinya Bang Pian pun terlihat sedang menggendong buah hatinya bersama Intan. Bang Pian pun menceritakan kejadian apa saja yang menimpanya saat itu. Tidak lupa juga Bang Pian menceritakan kepada Intan tentang Ardi yang kembali datang untuk membantunya keluar dari alam gaib yang berada di tengah alas roban tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.